semuanya, kembali lagi di kelas parafrase. Jadi tips parafrase yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama dengan baca bagian yang akan diparafrase, yaitu dengan berusaha untuk membaca sumber utamanya dulu, keseluruhan dari sumber yang kita inginkan, sumber yang kita ingin parafrasekan. Yang kedua, kita dapat menulis kata kunci di satu kalimat tersebut, sehingga di satu kalimat tersebut itu enggak semua kita parafrase. Kalau semua kita parafrase itu kan bakal rancu kan kalimatnya. Kemudian yang ketiga, kita dapat mencari sinonim atas kata kunci utamanya. Yang kedua, tulis ulang dengan bahasa sendiri dengan memperhatikan yang pertama, kita dapat merombak total bahasa penulis menggunakan bahasa sendiri, kemudian dapat menggunakan tata kalimat penulis, tetapi harus mengganti kata yang ada sinonimnya. Lalu yang ketiga, kita dapat menulis referensi bacaan kita, lalu dapat kita kembangkan kalimat selanjutnya menggunakan bahasa kita sendiri. Baik, jadi sama seperti yang minggu lalu, parafrase itu kan untuk menuliskan ulang suatu bagian tertentu dari tulisan orang lain. Yang kita lakukan dengan mengubah kata-kata yang ada di sumber tersebut menjadi kalimat kita sendiri tanpa mengubah mana aslinya dan juga tanpa menghilangkan informasi apapun. Jadi sama seperti bahasan kita minggu lalu, parafrase itu kan menuliskan ulang suatu bagian tertentu dari tulisan orang lain. Ini dilakukan dengan kata-kata kita sendiri tanpa adanya pengubahan makna aslinya atau tanpa adanya penghilangan informasi apapun. Cara memparafrase yang baik itu dapat kita lakukan dengan kalimat pertama yang berbeda dari sumber aslinya, juga dapat menggunakan sinonim yang berbeda, lalu dapat mengubah struktur kalimat yang awalnya aktif menjadi pasif, kemudian dapat memecah kalimat tersebut menjadi lebih panjang ataupun menjadi lebih kecil. Kita dapat melihat contoh kalimatnya seperti yang ada di layar. Dikatakan bahwa tepung beras merupakan salah satu alternatif bahan dasar dari tepung komposit dan terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Tepung beras adalah produk setengah jadi untuk bahan baku industri lebih lanjut. Tepung beras akan membentuk produk makanan dengan tekstur yang lembut, tetapi ketika dimasak tidak menjadi lengket. Warna dari tepung beras adalah opaque atau tidak kuning setelah dimasak. Paragraf ini dapat kita parafrase menjadi salah satu hasil campuran berbagai jenis tepung dengan kandungan nutrisi seperti mineral, karbohidrat, protein, vitamin, dan lemak adalah tepung beras. Dapat kita lihat di kalimat pertama ini salah satu contoh bagaimana kita dapat mengubah struktur kalimatnya. Yang awalnya di sumber itu dibuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan tepung beras sebagai bahan baku primer akan menghasilkan warna yang cenderung tidak transparan dan struktur lunak pada produk hasil olahannya. Di sini tampak bahwa kalimat tersebut digabungkan sehingga menjadi lebih singkat. Kemudian digunakannya sinonim dan juga pengubahan struktur kalimat yang berbeda dari aslinya. Nah, yang tadi itu merupakan tips-tips kita untuk melakukan parafrase. Jadi apakah udah paham semua nih? Udah, Elja, terima kasih. Oke, jadi jangan lupa untuk parafrase sumber yang kita ambil, guys. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih.